Kamera oke. Sound action. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Di malam yang berbahagia ini malam keberapa Ramadan ya? Saya nggak hafal ya. Ini malam ganjil atau malam genap ya? Yang jelas malam Kamis. Malam Kamis, ya betul malam Kamis. Kalau di masjid itu tadarusan Al-Quran, kalau di sini kita mengaji karena judulnya ini adalah untuk teman-teman selamat datang di acara Barundiang. Mohon maaf ini hostnya orang Jawa jadi agak medok. Kalau orang sini ngomongnya Barundiang, kalau orang Jawa kan Barundiang, agak jelas gitu loh. Nah, acara ini baru pertama kali kita adakan. Terima kasih kepada Sentosa Abadi sebagai tuan rumah, Sohibul Bait juga. Terima kasih kopinya gitu. Terima kasih kopinya itu. Kan open bill kan? Iya. Nah, ngapain sih sebenarnya kita kumpul malam ini? Kalau di masjid itu ngaji Quran, nah, kalau di sini kita malam ini ngaji, kita mau mengaji Tan Malaka. Kenapa Tan Malaka? Mungkin selama bagi saya ya, host secara pribadi, sebagai Janang secara pribadi mungkin kenal Tan Malaka periode 2010 ke sini lah. Kalau boleh cerita di awal ya, 2010 pasca terbitnya seri Tempo yang tokoh-tokoh nasional itu kan ada Tan Malaka, Soekarno. Nah, saya tahunya Tan Malaka itu dari situ. Sebelumnya kan memang 2010. Tapi saya ya edisi khusus tokoh-tokoh tentang Tan Malaka. Nah, pada hari-hari ini kebetulan itu kan kemarin tanggal 21 Februari. 22 Februari. Pokoknya di bulan kemarin itulah, itu kan ada peringatan berapa tahun dieksekusinya Tan Malaka itu? Tahun 49, kalau sekarang berarti udah 77 tahun. Jadi Tan Malaka ini adalah orang awak, asli dari 50 kota. Kampungnya negarinya di Pandam Gadang, Suliki, 50 kota. Beliau itu kalau dikenal sebagai Bapak Republik sekarang julukannya karena pada usia 28 tahun ya. 28 tahun beliau itu menulis konsep Republik Indonesia yang pertama kali di bukunya Narda Republik. Nah, pada akhir-akhir ini itu saya mungkin merasa atau mengira bahwa saya tidak pernah mengalami sebelumnya Tan Malaka itu, isu tentang Tan Malaka itu sehidup ini. Kemarin ada peringatan haul yang diperingati oleh teman-teman di 50 kota dan juga ada di Kediri juga ada haul. Nah, kita di sini itu sebenarnya ingin merespon maksudnya setelah haul, setelah diperingati kematiannya Tan Malaka, kita mau ngapain gitulah kira-kira. Masa ya hanya diperingati, padahal kalau kita mengulik lebih jauh tentang Tan Malaka itu mungkin nggak ada akhirnya ya, karena karya-karya beliau sangat banyak. Kemudian sampai ada buku babon tentang pemikiran, ada judulnya Madilog. Orang pasti taunya Madilog lah, tahu Tan Malaka itu taunya Madilog, tapi belum tentu tahu dengan karya-karya yang lain. Nah, malam ini di sini saya ditemani oleh ada 4 orang pemantik. Kalau saya bilang pemantik, yang pertama ada Adal Monai. Beliau ini adalah inisiator Malaka Membumi. Kemudian yang kedua ada Roni Keron, Datuk Cindo Marajo. Beliau ini Marajo Cindo, maaf Tua, maaf. Kan jangan nggak didenda potong kerbau kan Tua, enggak. Ya, potong kambing aja. Ya. Nah, beliau ini alumni udah magister humanitas dari ISI Padang Panjang. Kemudian di sebelahnya ada Haikal Hamdani. Beliau ini baru saja dilantik jadi ketua DPD KNPI 50 kota. Dan kebetulan juga founder Sekolah Alam di Harau.
Kemudian yang terakhir di pojok ring merah ada Habibur Rahman. Beliau ini seorang penulis. Saya sebut jurnalis, protes dia. Katanya nggak mau disebut jurnalis, takut katanya. Oh, belum punya kartu pers ya kamu ya? Tapi beliau ini mungkin lebih dari separuh hidupnya itu didedikasikan untuk meneliti Tan Malaka. Semoga nanti ada kesempatan ketemu sama Harry Potse. Amin. Nah, malam ini kita akan Al-Fatihah Fauzi. Nah, ya, malam ini kita akan mengulik tentang Tan Malaka. Sebenarnya ini diskusi Barundiang ini itu rancangannya itu berdialektika lah, karena Tan Malaka itu kan punya metode berpikir yang dialektis sebenarnya. Pemikir-pemikirannya saya kira dialektis, dengan beliau itu jalan-jalan ke luar negeri, kemudian banyak ilmu yang didapat, bahkan ketemu Stalin, ketemu Ho Chi Minh cuman serempetan sih waktu acara kalau nggak salah. Nggak ngobrol secara dalam sih enggak gitu. Tapi kira-kira di beliau itu hidup sezaman dengan tokoh-tokoh tokoh-tokoh besar lah. Dan memang beliau memang tokoh yang besar karena menelurkan konsep republik yang pertama kali untuk Indonesia. Nah, kita merancang dialektika ini ada 4 babak. Di babak yang pertama ini ada kita mau ngomongin pendidikan rakyat. Nanti yang kedua insya Allah 2 hari lagi kalau ada yang mau jadi pemantik itu ngomongin tentang ekonomi. Kemudian nanti yang ketiga itu kita akan ngomongin politik, dan yang keempat itu adalah ngomongin filsafat atau metode berpikirnya Tan Malaka. Nah, ngomongin pendidikan rakyat, kira-kira tahun 1921 Tan Malaka itu menelurkan karya, judulnya itu SI Semarang dan Onderwijs. SI itu singkatan dari Sarekat Islam Semarang, dan Onderwijs artinya pendidikan. Nah, di karyanya ini pada intinya kayak gini lah sebenarnya. Tan Malaka itu begitu menimba ilmu di Belanda sana, pulang itu hidupnya didedikasikan untuk awal adalah untuk pendidikan, untuk ngajarin anak-anak. Pertama di Delhi ya kalau nggak salah ya, di Delhi. Nah, beliau itu jadi guru. Artinya Tan Malaka menyadari betul bahwa pendidikan adalah senjata yang pertama dan utama sebagai senjata pembebasan. Ada kata-katanya yang menarik, kira-kira gini adalah: pendidikan adalah senjata dalam perjuangan. Siapa yang menguasai pendidikan, ia menguasai masa depan rakyat. Nah, tidak perlu berpanjang lebar, saya ingin sebenarnya mendengar dari pernyataan-pernyataan dari teman-teman yang ada di sini, yang sudah bareng kumpul di sini. Bagaimana teman-teman itu memaknai pendidikan Tan Malaka? Pendidikan ala Tan Malaka ini sebenarnya. Mungkin bisa cerita praktek baik, atau justru malah punya keresahan ingin mengkritisi dari karyanya Tan Malaka juga boleh. Mungkin siapa yang mau mulai dulu? Saya dulu. Kok tunjuk-tunjukkan? Biasanya kalau mau jadi yang pertama, oh ya udah. Adal, silakan Bro Adal untuk pertama kali ngomong. Itu mic-nya ada loh, masa punya mic-ku? Kan ada di situ. Silakan Adal, mungkin bisa perkenalan dulu, barangkali ada yang belum tahu. Kalau Pak Yakum 50 kota tahu, tapi belum tentu orang Bukit Tinggi tahu kan, gitu loh. Gitu. 5 menit 10 menit lah. Oke, perkenalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adal Bonai. Mungkin sebelum masuk diskusi, biar sama pisau pikir kita. Saya bukan dari akademisi, saya dari alam takambang jadi guru. Saya juga melakukan perjalanan, saya belajar dari Indonesia. Saya hampir 6 tahun menghabiskan hidup saya jalan kaki nenek moyang di Republik ini. Terus kerjaan saya habis itu spesialis pedalaman perbatasan. Habis itu saya masuk penjara di Cipinang, di Polres Jakarta Selatan 3 bulan, di Cipinang 3 tahun sebulan. Jadi biar sama nanti pisau pemikiran kita sebelum masuk ini kan. Saya lebih ke Tan Malaka ini, saya lebih ke pergerakan pendidikan karena
eh, ya atas nama Allah seorang guru pendidik. Nah, tapi persoalannya adalah zaman Tan Malaka dulu dengan kita sekarang ini berbeda. Nah, ini yang kita harus kita samakan dulu nih. Oh, kalau saya pribadi setelah saya pulang 2023, setelah saya bebas, saya pulang, saya buta Payakumbuh. Saya buta informasi Payakumbuh, saya buta semuanya, saya buta kampung halaman saya. Bagaimana cara saya tahu kampung halaman saya? Saya membawa Gokar dan Maxim. Jadi penumpang online itulah cerminan satu daerah tersebut. Hampir 7 bulan, selama 24 jam saya putar itu Payakumbuh. Pagi orang pergi sekolah, jam 8 sampai jam 11 orang sakit-sakitan pergi berobat. Siang orang makan siang, sore orang pulang sekolah, masuk lagi malam ranah prostitusi. Sampai pagi saya masuk, ya itulah. Saya mencoba menyelami kampung halaman saya sendiri karena ketika SI Semarang dibuat oleh Tan Malaka dan On The Road itu dia berkaca apa yang ada di sekitar dia, apa yang ada pada saat itu. Nah, jadi kalau saya apa yang ada di sini di Payakumbuh kampung saya sendiri. Nah, itu saya berhenti hampir 7 bulan itu finish saya ketika saya menemukan prostitusi homo anak SMP, SMA laki-laki di Payakumbuh. Saya stop habis itu. Saya sempat jadi Angelo, antar jemput lonte, anak SMA. Semuanya saya selami Payakumbuh sedalam-dalamnya. Prostitusi, pejabat, siapapun itu. Saya selami selama hampir 7 bulan. Nah, setelah itu baru saya mendirikan Malaka Membumi. Dari hasil penelitian saya hampir 7 bulan itu saya mendirikan Malaka Membumi. Tujuan pertamanya adalah bagaimana, yang pertama bukan pendidikan, tapi sehat dulu. Trauma-trauma, penyakit-penyakit yang kita sebut sekarang dengan mental health, terus asupan-asupan yang tidak baik. Alhamdulillah saya 6 tahun tidak mengkonsumsi ayam, daging, saya flexitarian. Saya dapat memulihkan tubuh saya dari kecanduan narkoba, apapun itu. Nah, itu yang saya bentuk Malaka Membumi ini. Sehat dulu. Nah, persoalannya adalah bagaimana sehat itu sederhana. Itu yang pertama. Terus yang kedua, setelah sehat hari ini, pendidikan. Bagaimana cerdas itu sederhana. Nah, itu. Jadi nanti kita lanjut. Ini kan introduce dulu bos, biar enak kan satu-satu. Perkenalan, biar asik, biar sama nih pisaunya nih. Saya bukan dari akademisi, kan asik nih bos. Ini seru nih bos. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dilanjut, silakan urutan lah berarti ke Roni Keron, perkenalan dulu. Baik, terima kasih Bung Tommy. Saya Keron, di flyer saya dibuat sebagai dari Begawai Nusantara ya. Begawai Nusantara yang mungkin bekerja dari satu konteksnya kebudayaan gitu, dari satu desa ke desa yang lain begitu ya. Dengan begitu kami di Begawai jadi tahu apa yang menjadi persoalan-persoalan di desa tersebut, kira-kira begitu. Baik, tadi menarik saya kira terkait pendidikan, karena kalau kita membaca Tan Malaka saya kira juga dia konsen di pendidikan, itu jelas ya begitu. Tadi barangkali sudah dimulai dengan Tommy terkait bagaimana kemudian Tan Malaka ikut mendirikan sekolah rakyat begitu ya. Saya juga ingin bercerita barangkali pertemuan atau bagaimana kemudian sekolah rakyat ini diinisiasi ketika Tan Malaka habis selesai atau mengundurkan diri di sekolah di Delhi, di Senembah gitu. Lalu beliau kemudian hijrah ke Jawa begitu. Sebetulnya di Delhi ini ada persoalan dengan tuan-tuan besar. Ya ada kemudian konsep-konsep Tan Malaka yang tentu saja tidak
disukai oleh tuan-tuan besar perkebunan ini. Pada akhirnya dia meminta mengundurkan diri kepada mentornya waktu itu, kita tahu namanya dokter Jansen kalau nggak salah. Kemudian dia mengundurkan diri. Dr. Jansen kemudian meminta kepada kantornya untuk melunasi biaya, melunasi gaji Tan Malaka begitu. Nah, gaji ini yang saya kira kemudian dibayarnya untuk hutangnya kepada orang kampungnya begitu. Nah, dari Delhi ini kemudian dia hijrah ke Jawa. Di Jawa dia bertemu dengan juga tokoh pendidikan. Kalau nggak salah namanya Sutopo. Sutopo ini yang kemudian membawa dia ke Kongres Sarekat Islam di Yogyakarta begitu. Di kongres ini dia bertemu dengan Samaun, dia bertemu dengan host Cokroaminoto, dia ketemu dengan Agus Salim. Pada saat itu kita juga tahu bahwa Sarekat Islam sedang terbagi dua faksi gitu ya. Ada yang Islam, kemudian ada yang condong ke komunisme begitu. Nah, kebetulan yang condong ke komunisme ini yang kemudian membawa Tan Malaka mengajak atau mengundang Tan Malaka untuk pergi ke Semarang begitu, dari Jogja ke Semarang. Nah, obrolan di Semarang inilah yang kemudian mengerucut bahwa mereka sepakat untuk membuat satu kurikulum atau satu sekolah lah. Yang ini yang kemudian mengerucut menjadi sekolah rakyat gitu. Sekolah rakyat di mana sekolah ini Sarekat Islam yang kemudian memfasilitasi bangunannya atau sarana-sarananya begitu, dan Tan Malaka yang bertugas untuk membentuk sistem pengajarannya, kurikulum dan segala macam. Nah, menarik tadi yang disinggung Adal bahwa kurikulum ini yang menjadi konsen Tan Malaka karena pengalamannya di Delhi. Ternyata di Delhi ini Tan Malaka tidak hanya mengajar di sekolah begitu. Dia mengajar juga kadang mendatangi rumah-rumah siswanya. Selain ngobrol dengan siswanya, ingin bertemu siswanya, apa tabiatnya di rumah, bagaimana karakternya di rumah, dia juga bertemu dengan orang-orang tua siswanya. Ternyata orang-orang tuanya tidak bisa membaca. Tan Malaka tidak habis pikir kenapa kemudian orang-orang ini bisa bekerja begitu. Mereka tidak bisa membaca, tapi mereka dikontrak. Ada semacam kontrak kerja gitu. Nah, Tan Malaka bingung gimana kalian menandatangani kontrak padahal kalian nggak bisa baca, kira-kira begitu. Nah, ini yang membuat Tan Malaka merasa penting bahwa manusia, anak-anak kuli ini harus diajarkan membaca, menulis, begitu. Menarik apa yang disampaikan ada, berarti dia membuat kurikulum berdasarkan apa yang kebutuhan dari masyarakat ketika itu, apa yang menjadi kebutuhan masyarakat pada waktu itu. Nah, dari situ diturunkan ke dalam kurikulum dan itu yang kemudian diajarkan. Nah, konteksnya SI Semarang on the Week itu saya kira juga sama, itu yang dijadikan pengalaman untuk membuat kurikulum dari SI Semarang on the Week itu. Kita tahu setidaknya ada semacam tiga tujuan yang dibayangkan Tan Malaka dalam kurikulum itu, dalam brosur kita mengenal dalam sejarah brosur SI Semarang on the Week ini. Tujuannya bagaimana membangun pendidikan yang berbasis kerakyatan gitu. Pertama itu perlunya pendidikan keterampilan dan ilmu pengetahuan seperti berhitung, menulis, ilmu bumi, bahasa dan segala macamnya. Keterampilan ini yang dibutuhkan oleh anak-anak didik, oleh anak-anak kaum kromo, bahasanya kaum tertindas begitu, yang dibutuhkan untuk berhadapan dengan pemilik modal begitu, kira-kira begitu. Nah, kedua, pendidikan yang kaitannya dengan sosial, itu bergaul, berorganisasi,
dan berdemokrasi. Nah, bergaul berdemokrasi ini turunannya mungkin pengalamannya juga waktu sekolah rakyat, ada main sepak bola begitu, ada main musik. Dia juga main musiknya langsung musik barat begitu. Dia pemain cello. Kemudian bagaimana membuat kurikulum menjadikan anak didik yang selalu berpikir membumi begitu, atau berpikir memihak orang-orang kecil. Saya kira ini agak ideologis. Nah, sekolah yang seperti inilah yang dibayangkan di dalam sekolah rakyatnya Tan Malaka itu. Nah, saya menunggu sebetulnya beberapa tahun ini kan kita juga presiden kita punya program selain MBG begitu ya. Ada program unggulannya juga sekolah rakyat gitu ya. Konon katanya sekolah ini dibayangkan menjadi sekolah yang digadang-gadang sebagai program pengentasan kemiskinan terpadu, sekolah rakyat. Sekolah rakyat yang tentu merakyat, tapi saya kira di beberapa tempat memulainya sekolah rakyat ini sudah berhadapan langsung face a face dengan masyarakat begitu. Agak unik ini. Di banyak tempat banyak bermasalah dengan rakyat begitu. Bung yang masyarakatnya ya? Bukan teman saya. Oh, temannya ya. Mungkin itu dulu, Bung. Jadi kira-kira sampailah ya apa yang Bung tadi bayangkan begitu. Ya. Oke, terima kasih Bung Keron. Langsung lanjut aja ke Bung Hekal. Bung Hekal ini kan punya sekolah alam. Dulu waktu cerita ke saya itu kan sebagai institusi pendidikan alternatif gitu ya Bung ya. Ya. Nah, referensinya dari sekolah rimbanya Butet Manurung. Salah satunya. Ya. Silakan Bung. Oke, baik. Makasih Mas Tom untuk waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sedikit perkenalan, saya Haikal Hamdani. Seperti yang dijelaskan Mas Tom tadi, mengulang sedikit, baru beberapa hari kemarin itu dilantik sebagai Ketua DPD KNPI Kabupaten 50 Kota. Izin Mas Tom, kenapa saya agak sedikit meng-highlight KNPI, karena mungkin akan jadi discuss kita juga nanti dengan dari beberapa tulisan. Saya senang sebenarnya ada forum seperti ini, forum yang mewadahi diskusi. Balik ke topik pertanyaan Mas Tom tadi, memandang Tan Malaka dari segi pendidikan. Bagi kami pribadi, Mas Tom, teman-teman semua, ketika Tan Malaka ini digambarkan dengan beberapa kata, nasionalis, sosialis, dan Islam. Ternyata setelah kami runut dulu Mas Tom, ini sejarah panjang sekolah alam. Kenapa pada akhirnya kami memutuskan bergerak di bidang pendidikan dulu di Jogja. Sempat mendalami bagaimana alam pikirnya Tan Malaka, walaupun belum sedalam yang didalami teman-teman yang lain. Kami menemukan satu hal di sana, ternyata gagasan sosialis ataupun komunis yang dibawa oleh Tan Malaka ini itu enggak serta-merta mengamini dan mengunyah konsep yang ditawarkan Marxis oleh Stalin. Ternyata ini, kalau kami salah tolong dikoreksi. Kami memahami dua hal. Ternyata Lenin ini dulu punya dua kader, itu Stalin sama Trotsky. Pada akhirnya dalam perjalanannya Tan Malaka memilih konsep Marxis Trotsky. Sering orang menyebut Marxis kanan. Sehingga pada akhirnya kenapa kami melihat gagasan Tan Malaka ini dengan sosialis dan atau Marxis kanan ini cukup menarik. Tan Malaka tak pernah menolak Islam ataupun agama dalam gagasan beliau. Suatu hal yang kami lihat Mas Tom, yang akan relate dengan pendidikan, Tan Malaka setelah pulang dari Belanda, kalau kami tak salah sekitar tahun 1919, waktu awal beliau sampai di Deli Serdang, beliau bekerja di salah satu sekolah seperti yang diceritakan Bang Adal dan Bang Keron tadi. Beliau melihat ada satu mental inlander yang cukup kental dan kuat di masyarakat pada waktu itu.
Kalau kami tak salah ada kata-kata yang dibilang oleh Tan Malaka pada waktu itu, beliau sangat mengecam konsep sekolah seperti bank yang pada akhirnya menelurkan karyawan ataupun sekolah ini dibuat untuk perkebunan ataupun pabrik-pabrik perusahaan ataupun VOC pada waktu itu. Hingga pada akhirnya di era sampai 1921 Tan Malaka membuat sekolah di Semarang, di SI Semarang. Kami sangat menarik dengan konsepnya pada waktu itu, konsep pendidikan yang kontekstual, fokus pada calistung, baca tulis hitung, dan satu hal lagi yang cukup menarik bagi kami di Sekolah Alam, Tan Malaka membawa gagasan sekolah yang melatih masyarakat sekolah itu untuk berorganisasi. Karena satu hal menurut Tan Malaka yang kami lihat, untuk memutus rantai mental inlander di masyarakat Indonesia ini tentu cukup perlu pekerjaan yang berat, Mas Tom ya. Dan satu-satunya cara menurut Tan Malaka di ranah pendidikan tersebut, masyarakatnya itu memang harus dilatih untuk berorganisasi. Itu pula yang coba kami lihat dan coba kami pakai, walaupun belum sempurna. Di tahun 2017 kami mendirikan sebuah sekolah alternatif di Harau, karena pada waktu itu kami melihat banyak ketimpangan terjadi di Harau. Di tahun 2017 Harau sangat digaungkan sekali menjadi salah satu di Harau pada waktu itu banyak investor asing yang masuk untuk membangun mohon maaf penginapan dan lain-lain. Antek-antek asing dah. Apa? Antek-antek asing. Bisa dibilang seperti itu, Mas Tom. Tapi pada akhirnya masyarakat di Harau sendiri, ya, masyarakat aslinya itu mereka terpinggirkan. Kebetulan kami Sekolah Alam ini di Jorong Harau, kami coba meramu konsep bagaimana pendidikan ini tak berjauhan dari keseharian masyarakatnya, konseptual, baca tulis hitung, serta apa potensi yang ada di masyarakat tersebut, itu yang bisa kita potensikan bersama-sama, sehingga pada akhirnya harapannya masyarakat ini bisa memanfaatkan potensi yang ada di sekitar mereka. Konsep inilah yang coba kami ramu, Mas Tom. Ternyata kami juga menemukan hal menarik ini di Surau. Ternyata di Minangkabau konsep-konsep seperti ini yang ditawarkan Tan Malaka ataupun Paulo Freire itu di Surau pun itu kami melihat ada kemiripan yang agak sama. Pola pendidikan yang kontekstual, yang dekat dengan masyarakat dan melatih pengorganisasian masyarakat di sekitarnya. Menarik tadi, izin sedikit Mas Tom, yang dibilang Bang Keron tadi, gagasan Presiden kita per hari ini ada sekolah rakyat. Apakah ini akan jadi jawaban untuk kita ke depan di 50 kota ataupun di Indonesia? Mungkin ini akan kita diskusikan ke depan. Tapi yang jadi fokus kami pun di Sekolah Alam per hari ini bagaimana caranya memutus pola pikir dan mental inlander yang diwariskan karena beratus tahunnya beberapa negara menjajah secara intens di bumi Indonesia ini. Sampai hari ini pun belum hilang menurut kami. Kita bisa lihat dari cara kita berfoto aja, dari cara kita berkoneksi ataupun berkomunikasi dengan masyarakat asing ataupun dari luar, mental itu masih tertanam di masyarakat kita Indonesia. Nah, satu-satunya cara kami sangat sepakat untuk bikin revolusi perubahan itu memang harus dari dunia pendidikan. Mungkin itu Mas Tom. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebelum ke Habib, karena tadi Bung Haikal udah mulai menyebut beberapa istilah yang menurut KUHP terbaru. KNPI enggak. Bukan. Bukan KNPI, KUHP terbaru termasuk ada tokoh-tokoh Komintern kan, kemudian ada Marxis, kemudian ada istilah komunis dan lain sebagainya. Kalau di KUHP terbaru itu dimungkinkan untuk kita diskusi tepi jurang jadinya ini sekarang ini. Nah, ini malam ini kita di berdialektika sebagai menambah wawasan dulu ya. Syukur-syukur nanti ada yang bisa jadi rujukan untuk teman-teman yang akan bergerak baik itu di
di akar rumput, baik bidang pendidikan ataupun dan yang lainnya, bahwa ini adalah kita membahas gagasan, wacana dan sejarah dari Tan Malaka itu sendiri. Itu ya. Oke, silakan Bib. Bukan Bib. Sebelum ke Habib tadi yang menarik juga Tan Malaka ini kiri tapi agak ke kanan gitu. Ya, beliau itu kan kiri yang ke kanan-kananan. Ya. Sampai di tahun berapa itu dia kan keluar dari kiri. Silakan, Bung. Baik, terima kasih. Selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Habibur Rahman. Biasa dipanggil Habib. Tapi sepertinya saya bukan dari keturunan Nabi Muhammad. Tapi saya berharap saya bersama beliau nantinya. Follower saya banyak gitu. Hah? Follower saya banyak gitu. Alhamdulillah. Ferry Randi. Oke. Jeffrey Nicole. Jangan dikasih distrak saya. Oke, saya perlu klarifikasi mungkin kenapa saya lebih nyaman dituliskan sebagai penulis, karena ya sejatinya jurnalis juga penulis, nggak ada yang salah dari itu sebenarnya Mas Tommy. Dan ya saya berasal dari Kabupaten Mablu Kota, tempat Tan lahir dan juga dibesarkan. Dan saya juga sering menuliskan kisah-kisah daripada Tan, entahkah itu di waktu dia pergi dari negara ke negara lain, entahkah itu waktu dia berada di Minangkabau itu sendiri. Cuman satu hal yang menarik bagi saya ketika membicarakan Tan Malaka, kita diajarkan untuk meruntuhkan ego sebagai kaum intelektual yang sering terpisah dengan realitas masyarakat hari ini. Maksudnya ialah ketika kita menyandang sebagai kaum terpelajar, status sebagai kaum intelektual, entah itu mahasiswa, kita seringkali merasa terpisah dengan masyarakat yang ada hari ini. Nah, itu yang diputus oleh Tan Malaka. Ketika dia telah selesai melaksanakan pendidikan di Rekwek School di Harlem, Tan Malaka tidak memilih untuk menjadi ambtenar. Tan Malaka tidak memilih untuk menjadi pengusaha. Tapi Tan Malaka pergi ke akar rumput, pergi ke grassroots. Dia mengajar di Sanemba, Sumatera Utara. Siapa di situ muridnya? Muridnya adalah anak-anak buruh yang kerap kali mungkin ditipu upahnya begitu. Dan Tan Malaka berdekatan dengan peluh keringat daripada orang-orang tersebut. Gitu. Dia mengajarkan sejarah pergerakan buruh, dia mengajarkan banyak hal tentang kehidupan kepada mereka di sana. Nah, itu yang saya lihat. Tapi perlu diingat bahwa kepergian Tan Malaka ke Harlem pun itu ditopang oleh keringat warga Pandam Gadang, Kabupaten Mablu Kota. Ada semacam namanya Engku Found yang diinisiasi oleh Horensma, guru Tan Malaka di Bukit Tinggi, dan juga bersama salah satu temannya, salah satu kondektur waktu itu di Suliki. Dia membuat semacam Engku Fund atau penggalangan dana agar Tan Malaka bisa pergi ke Harlem. Tuh. Jadi Tan Malaka pergi ke Harlem, ke Rekwek School, itu bukan pakai dana pribadi, tapi dia pergi dengan harapan, dia pergi dengan hasil jeripayah masyarakatnya. Dan yang kedua juga Horensma turut membantu dengan duit pribadinya. Nah, jadi ada dua hal yang menopang Tan pergi ke Belanda. Tapi perlu diingat juga bahwa duit dari masyarakat tersebut itu dikembalikan oleh Tan Malaka. Dari mana saya tahu? Hasil dari percakapan daripada Zulfikar Kamarudin, anak adik Tan Malaka, dengan Najwa Shihab. Bisa teman-teman dicek di Metro TV. Nah, itu sedikit cerita. Perasaan saya kembali diseret ke tahun 1911-an tersebut. Beberapa waktu lalu ada seorang pelajar namanya David di Malala, Kabupaten Agam. Dia viral, dia lulus ITB dan dia dapat beasiswa dari salah satu perusahaan, dan ternyata masyarakat di Malala mengumpulkan duit untuk menyekolahkan David pergi ke ITB.
itu di-list kan, namanya datuk ini, si A, si B, si C. Dan alhamdulillah duit itu sangat banyak sekali. Dan saya terharu. Dan pikiran saya menyeret itu kepada masa lalu. Di 1911-an itu. Gitu. Kenapa saya perlu bahas ini Mas Tommy? Mungkin begini, karena fokus saya itu kadang menulis feature. Saya sering berhadapan dengan ibu-ibu, dengan bapak-bapak yang mungkin hanya tamat sekolah dasar, yang mungkin hanya tidak mengenyam sekolah dasar barangkali. Tapi mereka punya satu harapan, yaitu anak ini tidak boleh merasakan kehidupan seperti saya. Satu hal yang saya temui dari seorang ibu di Suliki, di tempat kampung Tan Malaka. Apa katanya kepada saya bertanya kepadanya, "Ibu sekolah dulu sampai mana?" SD, bapak juga SD, bahkan tidak tamat. Tapi beliau mengeluarkan dalam bahasa Minang, "Mau awak lah bodoh kok dapet anak janda." Maksudnya ialah, atau terjemahannya begini, kita sudah bodoh, artinya dia mengatakan kita itu dengan suaminya, dan kalau bisa anak ini jangan ikutan bodoh seperti kita. Coba bayangkan. Mungkin dalam soal ekonomi, mungkin warga di kabupaten ini masih banyak berkutat dengan di ladang pertanian. Tapi satu hal, mereka tidak membiarkan anak-anaknya tidak mengenyam pendidikan. Mungkin tuh Mas Tom. Nanti mungkin lebih runutnya, nanti saya sudah beberapa menuliskan terkait apa saja yang dilakukan oleh Tan di Semarang. Mungkin kita akan diskusikan itu lebih lanjut nanti. Oke, terima kasih ya. Ya, jadi dari obrolan teman-teman ini sebenarnya saya pengen narik ini ya, dengan berkaca pada fenomena hari ini sebenarnya, bahwa pentingnya pendidikan bagi anak-anak di, kita ngomongin geografis dulu lah, di Payakumbuh dan 50 kota ini. Soalnya ada yang dari Payakumbuh secara administratif KTP-nya, kemudian ada yang 50 kota KTP-nya gitu. Tapi aku mau ini meng-highlight kira-kira begini, bahwa soal tadi fenomena sekolah rakyat, kemudian juga saya tadi barusan browsing ini dari databox yang datanya dari kira-kira Direktorat Jenderal Dukcapil lah, bahwa yang berpendidikan tinggi di Kabupaten 50 kota yang notabene adalah kampung halaman Tan Malaka. Kalau saya membaca tadi tulisannya Bung Keron soal alam takambang jadi gurunya, pertama kalinya Tan Malaka itu kan Kabupaten 50 kota ya. Pada hari ini itu yang berpendidikan tinggi tidak sampai 7%, cuma 6, sekian persen. Nah, dari populasi masyarakat yang usia produktif, populasi masyarakatnya gitu. Nah, bagaimana teman-teman sebenarnya merespon akan hal ini? Aku akan ke Bung Keron dulu karena kebetulan beliau adalah datuk. Tadi cerita dari Habib soal engkufan. Tapi kalau Tan Malaka ngembaliin ini sebenarnya beasiswa apa student loan? Student loan kan, karena dipinjamin harus dibalikin. Nah, itu konteksnya pendidikan hari ini bagi anak-anak kita, dan berkaca dari bahwa ada praktek baik waktu Tan Malaka, terus kemudian si David dari mana tadi? Tapi itu bukan 50 kota, tapi artinya secara kultural kan mirip kan, secara kultural gitu. Dan banyak sebenarnya pemikiran Tan Malaka yang mengambil ajaran-ajaran di Minangkabau. Nah, saya ingin ke Datuk dulu, Datuk Keron. Gimana nih melihat fenomena ini nih? Ya, saya kira kita punya modal itu mungkin, saya kira di Minangkabau ya, kita kan pendidikan yang kita maksud itu kan bukan pendidikan formal yang adanya sekarang begitu ya. Pendidikan artinya bagaimana kemudian kita terjadi transfer pengetahuan begitu ya.
ada perpindahan pengetahuan begitu, pengetahuan apapun gitu. Saya kira kita punya modal itu, konteksnya Minangkabau dulu lah ya begitu. Kita punya modal itu, kita ada surau, di mana di surau itu terjadi banyak transfer pengetahuan, tidak hanya pengetahuan agama, pengetahuan adat, juga pengetahuan sosial gitu. Ada kesenian di situ. Nah, saya kira kita punya modal itu ya. Tapi saya kembali menghubungkan bahwa memang beberapa tahun lalu di 50 kota, tapi saya kira juga di tempat lain ya, ada kembali menghidupkan konsep Babalia Basurau begitu. Tapi saya tidak tahu aplikasinya kayak gimana, apakah surau yang dimaksud adalah musola begitu, di mana proses transfer pengetahuannya hanya seputaran keagamaan gitu. Padahal di masa lalu kita punya dialog-dialog yang banyak di surau gitu. Tapi saya tidak tahu apakah kemudian setelah Nafis merobohkan surau kita begitu, kita tidak lagi punya surau-surau yang mungkin terjadi tempat pengetahuan, transfer pengetahuan yang Bung tadi maksud. Nah, saya kira kalau kemudian memang kita ingin mengaktifasi pendidikan, nah mungkin ketika kita sudah punya modal sosial sekaligus kultural itu, saya kira bisa kita elaborasi lagi konsep Balia Basurau itu, kita hidupkan kembali sehingga memang anak kemenakan kita, katakanlah begitu, ada semacam ruang tempat bertukar pikiran, bertukar perasaan, bertukar banyak hal seperti yang juga dibayangkan oleh Tan Malaka saya kira. Tapi tentu tidak dalam kerangka pendidikan yang tadi Bung sampaikan persentasenya begitu, pendidikan direduksi menjadi gelar sekolah, begitu, ijazah begitu, baik asli ataupun palsu. Ya. Begitu, Bung. Oke, Bung. Ini kan kira-kira begini, kalau bahwa cita-citanya Tan Malaka dari yang 3 di SI Semarang Onderwis itu kan ngomongin soal pendidikan kontekstual, dan seringkali pendidikan kontekstual itu terjadi justru di luar institusi sekolah. Tapi kalau kita membaca sejarah panjang di Sumatera Barat, sebenarnya ada dua, kalau saya baca itu ada kira-kira lah ada 2 institusi yang sebenarnya dia juga ngomongin kontekstual ya, maksudnya ada yang di Kayu Tanam, INS Kayu Tanam, kemudian juga cikal bakalnya yang sekarang jadi kampusmu itu, isi pada panjang ketika sehat dan balai-balai juga ngomongin pendidikan malah justru dari kesenian dan kebudayaan kan kira-kira gitu. Nah, aku mau ke Bung Haikal dulu nih. Nah, bahwa ketika ngomongin pendidikan untuk meningkatkan kesadaran sebagai alat pembebasan, kan kira-kira bahwa pendidikan itu di surau itu kan terjadi secara dialektis ya. Tadi Bung Haikal juga ngomongin soal Paulo Freire dengan bukunya Pedagogic of the Oppressed, pendidikan kaum tertindas, itu kan juga ngomongin soal konsep bank. Kira-kira anak itu jadi rekening kosong, celengan kosong, kemudian si gurunya itu nabung pengetahuan di anak itu. Nah, bagaimana dengan fenomena hari ini yang seringkali kita itu ngomongin pendidikan di sekolah itu ya hanya satu arah gitu loh, bahwa guru adalah sumber pengetahuan, kemudian murid itu ya tak bisa dibantah.
ya termasuk nggak bisa dibantah, nggak dialektis, dan itu juga seringkali terjadi di luar, nggak hanya di sekolahan. Kan ada Habits. ada relasi kuasa, ada hierarkis yang terjadi di situ. Itu gimana Bung Haikal soal fenomena ini Bung Haikal? Baik, makasih Mas Tom. Berbicara sistem pendidikan yang ada di Indonesia per hari ini tentu kita harus berbicara panjang Mas Tom ya. Tapi yang kami sorot dan tak ingin menyalahkan pemerintah serta merta saja hari ini, kami coba dengan gerakan kecil di Harau pun di dulu 2018 waktu KKN dari kampus kami coba melakukan hal yang sama juga di Raja Ampat di distrik Warsambin, dan per hari ini pun alhamdulillah masih dilanjutkan pola-pola baik tersebut oleh teman-teman di Jogja UGM. Kami memandangnya seperti ini Mas Tom. Sistem pendidikan yang terjadi hari ini itu udah warisan panjang dari pola pemerintahan zaman kolonial terdahulu. Untuk mengubah hal itu tentu harus berbenah banyak Mas Tom ya. Kalau kita lakukan serta merta langsung merubah, tentu kita harus bersepakat terlebih dahulu untuk merubah sistem. Tentu kita harus rela banyak hal lain yang bersinggungan dengan pendidikan itu akan hancur. Nah, kita singkatnya, kita mungkin coba kembali di tahun 46. Saya lupa bulan berapa, Tan Malaka jadi sosok sentral, jadi tokoh utama waktu itu di Pulau Jawa. Saya lupa daerahnya mana. Beliau bikin sebuah gerakan namanya PP. Bukan PP yang kita kenal sekarang Mas Tom ya. Pancasila Abadi. Bukan. Persatuan Perjuangan. 141 organisasi terhimpun oleh beliau. Bahkan Jenderal Sudirman pun mengamini gagasan Tan Malaka pada waktu itu. Bagaimana kita bergabung sama-sama. Kan pada waktu itu musuh utamanya adalah gagasan beberapa tokoh kemerdekaan ini bisa didiskusikan dan dinegosiasikan dengan pihak kolonial. Tapi Tan Malaka punya gagasan lain. Kemerdekaan ini tak ada diskusi sama sekali, harus kita ambil dan harus kita rebut sendiri dan berdiri di atas kaki kita sendiri. Pertanyaannya, per hari ini kita bisa nggak seberani Tan Malaka di tahun 46 tersebut? Per hari ini pun Mas Tom yang kami lihat tahun 2017 sampai 2020 banyak sekali gerakan-gerakan baik di bidang pendidikan di setiap daerah di Sumatera Barat. Tapi per hari ini banyak yang udah mati suri. Nah, hal ini yang sebenarnya setelah kami coba tanya, ada satu keresahan teman-teman pada waktu itu, mereka tak terfasilitasi dan tak didengarkan Mas Tom sebenarnya. Nah, harapan kami sebenarnya kenapa pada akhirnya kan banyak orang yang beranggapan politik itu kotor, politik itu nggak menarik sama sekali. Tapi per hari ini pun sistem di negara kita itu mau nggak mau kita memang harus bersinggungan dengan politik. Tan Malaka pun tanpa kita kesampingkan, setelah PP beliau bikin, Persatuan Perjuangan beliau bikin, kabinet Syahrir pertama pun sempat goyah sama beliau. Output setelah itu beliau bikin Murba kalau saya nggak salah. Nah, harapan kami Mas Tom, ide-ide baik ini, ide-ide yang lahir di grassroots seperti ini harusnya kita kapitalisasi dalam bentuk yang lebih banyak. Harus dibelah dalam bentuk yang lebih banyak. Karena gini, pun kita kritik dengan keras, untuk merubah sistem per hari ini tuh akan sangat susah. Di Jogja kita mungkin mengenal Salam, Sanggar Anak Alam, Mas Toto. Dengan gagah beraninya sampai hari ini beliau masih mempertahankan pola pendidikan di Sanggar Anak Alam tersebut. Kalau kita bedah sebenarnya saya melihat gagasan Tan Malaka ada di sana, Paulo Freire ada di sana, apa yang kita bentuk di Surau pun di Sumatera Barat per hari ini pun dilakukan di Sanggar Anak Alam di Jogja sana. Apa yang mereka bentuk di sana yang kami lihat Mas Tom, setiap anak ini ternyata punya potensi yang sangat beda. Dulu saya salah satu korban di waktu sekolah. Saya agak lambat dalam bahasa asing. Dan saya sempat dijudge sama salah satu guru saya pada waktu itu, saya bodoh. Akhirnya 4 tahun setelah itu baru trauma tersebut bisa saya hilangkan.
ketika standar sesuatu itu kita samakan satu dengan yang lain, tentu itu akan menghambat sebuah potensi dan sebuah kemajuan dari individu tersebut. Nah, harapan kami sebenarnya singkat saja Mas Tom, kayak sekolah rakyat yang dibikin pemerintah per hari ini. Tentu itu gagasan bagus ya, tapi polanya bisa nggak itu dirubah sedikit? Sorry. Gak apa-apa, ini kan kita numpang, gak apa-apa. Oke. Aman kok. Kan gak masuk di sana kan. Aman. Oke, Aman. baik Mas Tom. Yang coba kami lihat sebenarnya sistem kita rubah secara total per hari ini itu susah. Agak nyetrum ini. Sebenarnya mau nggak kita sebenarnya bersama-sama dari Payakumbuh ataupun Kabupaten 50 Kota per hari ini bersama-sama melakukan contoh baik tersebut. Kami juga melihat dulu di tahun yang sama pergerakan Mas Tom, Bang Keron, dan Bang Adal, siapa yang nggak tahu, bahkan beliau sudah memulai dari tahun-tahun 10 tahun yang lalu, beliau sudah mulai gerakan baik tersebut. Sebelum Masehi. Nah, Dari zamannya akademia itu. ya, tapi menariknya di zaman tersebut, di tahun-tahun seperti itu, konsumsi media belum semasif per hari ini. Nah, ketika pergeseran sosial terjadi, konsumsi media cukup banyak, teman-teman yang bergerak di lini tersebut merasa nggak relate lagi. Nah, menurut kami pribadi, konsep atau gagasan Persatuan Perjuangan Tan Malaka tadi, semangatnya kita ambil, bagaimana kita bisa berhimpun, menyatukan visi tujuan ke depan. Saya rasa itu bukan hal yang mustahil Mas Tom. Karena gini, salah kaprah ini udah terlalu banyak Mas Tom ya. Contoh dari literasi aja. Standar literasi yang diamini per hari ini itu adalah literasi barat. Kita di timur ataupun Indonesia, menurut literasi tutur itu kan udah terjadi sejak dulu ya. Tapi itu bukan jadi acuan utama dari literasi seseorang. Literasi barat itu beranggapan semakin banyak orang konsumsi buku, itu literasinya bagus. Sedangkan kita yang di timur, contoh di Indonesia ataupun perkecil grupnya di Minangkabau, literasi kita sejak dulu itu adalah literasi tutur. Pun di Surau, itu literasi tutur sampai hari ini pun masih berjalan. Nah, gimana kita Mas ya? Saya sepakat dengan salah seorang profesor di Birmingham sana yang bilang, Bagus Muladi. ya kita ini hanya kekurangan narasi sejarah kita sendiri. Kita nggak percaya dengan narasi yang ada di masyarakat kita. Misalkan tokoh ulama di Surau misalkan, Mas Tom. Dulu ada misalkan Syekh Haji Amin yang di Taih sana, bagaimana peran beliau, bagaimana beliau menyebarkan Islam pada waktu itu, tapi kita kekurangan narasi untuk menyebarkan pola-pola tersebut. Akhirnya salah satu permasalahan anak daerah Mas Tom yang kami lihat ketika kami merantau dulu, kita udah minder duluan. Seakan-akan kita yang dari daerah ini itu nggak cukup bagus untuk bersanding dengan teman-teman yang berasal dari kota-kota besar. Sedangkan Dari Jawa. saya nggak nyebut itu Mas Tom ya. Nah, jadi singkatnya Mas Tom, yang ingin kami bawa dari Sekolah Alam pun sampai hari ini, kami tak pernah sekalipun menganggap anak itu bodoh. Kami selalu menganggap setiap orang itu pintar dengan potensi dan gagasannya masing-masing. Tugas sekolah seharusnya itu bagaimana mencari potensi anak-anak tersebut, bukan Mas Tom, bukan menjadi standar assessment untuk anak-anak yang keluar dari institusi tersebut. Oke, kita berbicara pendidikan formal ataupun yang enggak. Tapi per hari ini sistem kita menuntut pola pendidikan formal, sistem pendidikan formal seperti sekolah formal itu yang dilihat dan dipandang oleh masyarakat sosial kita per hari ini. Nah, salam, saya lupa tahun berapa Mas Tom, di Jogja dulu teman-teman salam pernah diskus dengan salah satu menteri pendidikan Indonesia yang udah nggak menjabat lagi. Si menteri ini waktu itu mendengarkan apa sih
gagasan yang dibawa oleh pegiat-pegiat pendidikan alternatif seperti Salam. Pada akhirnya itu mau coba diterapin di Indonesia. Nah, seharusnya pemerintah memang seperti itu yang kami harapkan, Mas Tom. Gagasan-gagasan baik tersebut diserap, coba nanti gimana untuk aplikatifnya ke bawah itu coba dirundingkan atau dilihat kembali, pun nggak serta-merta langsung banyak, perlahan bisa kita mulai. Mungkin itu, Mas Tom. Ya. Ya, walaupun kalau boleh aku komentarin ya, kalau sebenarnya banyak praktek baik yang coba di apa namanya? Diambil dari satu contoh praktek baik kemudian mau diaplikasikan di tempat lain, tapi lagi-lagi karena jadinya itu enggak kontekstual, karena Salam kan ada di Jogja, otomatis dengan kultur masyarakat yang ada di Jogja, tapi coba diaplikasikan di Sumatera Barat, seringkali ya tidak berhasil. Emang salah satu problem kita hari ini ya bahwa ekskalasi dari satu praktek baik itu seringkali gagal ya karena tetap aja ketika sudah di apa namanya standarisasi mau dicontohkan oleh pemerintah, ya tetap aja jadinya top down, nggak jadi bottom up gitu. Oke, mungkin gini Mas, dikit lagi. Kalau hal itu susah kita lakukan, sebenarnya ada hal yang lebih simpel bisa kita lakukan. Di beberapa provinsi saya melihat gubernurnya atau kepala daerah itu fokus akan hal itu. Untuk merubah sistem pendidikan tentu akan susah dan sulit, Mas Tom ya. Karena jenjangnya itu banyak sampai ke pusat. Si kepala daerah ini mengalokasikan dana untuk anak-anak di daerah ini untuk beasiswanya agak sedikit lebih banyak. Sumbar belum tercatat. Efisiensi enggak? Enggak, di Aceh misalkan. Aceh walaupun dia masuk salah satu daerah yang dalam indeks itu kurang sejahtera atau miskin, tapi kepala daerah Aceh per hari ini itu fokus sekali dengan pendidikan. Mereka mengalokasikan beasiswa yang cukup banyak untuk anak-anak mudanya. Karena gini Mas Tom, ternyata setelah dulu di bangku kuliah, teman-teman yang dari daerah kota-kota besar, akses untuk mendapatkan beasiswa itu sangat gampang sekali ternyata. Kita yang dari daerah, saya sendiri yang dari Kabupaten 50 kota itu sangat susah sekali di zaman SMA itu untuk mengakses beasiswa. Sebenarnya semakin banyak akses beasiswa untuk sekolah, anak-anak muda per hari ke depan pun tentu bisa jadi suatu hal yang bagus, Mas. Kita mungkin lihat Cina, dia investasi besar-besaran karena anak mudanya di dunia pendidikan tanpa melupakan budayanya sendiri-sendiri. Gini, ketika berbicara Tan Malaka, kita selalu akan dibenturkan dengan logika mistika misalkan. Seakan-akan orang akan takut berbicara budaya ataupun kearifan lokal yang ada di sana sebenarnya. Kita lihat Cina nggak pernah takut untuk berbicara warisan budayanya ataupun kearifan lokal di sana, tapi itu nggak mempengaruhi keputusan yang diambil dari apa Mas ya, dari pemikiran sainsnya. Nah, singkatnya mungkin harapan kami dalam waktu dekat, kalau kita berharap banyak kita merubah sistem sulit. Gimana kalau sistem yang didapatkan oleh Tan Malaka waktu mau kuliah dulu itu kita jadikan lagi per hari ini. Sebenarnya bisa banget Mas Tom. Saya lihat contoh di Harau dulu tahun 2017 sampai 2018 kami menemukan 3 orang anak yang susah banget ekonomi orang tuanya. Kasih mereka akses beasiswa, alhamdulillah per hari ini anak itu kuliah. Dan setiap info beasiswa yang kami terima ataupun sedikit materi yang didapatkan teman-teman itu disisihkan untuk beasiswa si anak ini. Sampai hari ini anak ini kuliah. Nah, sebenarnya kalau kita mau kerja cepat, nggak harus mengharapkan turun tangan stakeholder yang lain. Sebenarnya hal tersebut bisa kita lakukan sebenarnya. Mungkin itu Mas Tom. Oke. Iya, mungkin itu salah satu ini ya, apa mungkin jadi bahan rujukan kita lah bagaimana menghidupkan kearifan lokal. Angkufan itu bisa dicontoh dengan, kalau di Minangkabau itu kan sebenarnya tanah ulayat itu milik kaum ya. Iya, iya tua. Kalau tanah kaum ya. Iya, udah disertifikasi belum? Kalau sertifikasi kan punya datuknya kan. Nah, punya banyak berarti. Nah, oke.
barangkali bisa jadi salah satu rujukan itu tadi bagaimana anak-anak yang secara formal, karena kita kalau ngomongin keterbatasan biaya seringkali ya larinya akan soal di pendidikan formal kan. Nah itu bisa jadi rujukan untuk bisa diimplementasikan di masing-masing nagari lah, walaupun anggaran nagari kan sekarang minim sekali ya karena ada itu ya apa yang enggak kurang. Nah aku ke Bung Adal. Dari tadi Bung Haikal udah ngomongin soal pendidikan formal. Tadi karena Bung Adal di awal itu declare bahwa bukan dari kalangan akademisi. Yep. Langsung di spoiler. Iya langsung di declare kan di awal kan. Biar sama, biar enak kan tahu backgroundnya biar enggak dipertegas. Tapi ya waktu itu aku kan waktu WhatsAppan sama beliau karena dia declare itu aku itu nggak excuse karena ada istilah lain yang namanya intelektual organik. Ketika ngomong intelektual organik nggak sekolah pun kalau pintar kan ya udah gitu itu intelektual. Iya kita nggak berjarak gitu loh. Jadi nggak usah minder soal itu. Nah gini Bung Adal. Ah itu kan ngomongin struktural ya, struktural baik secara tadi udah disinggung soal pemerintahan, kemudian disinggung juga soal lembaga adatnya. Ya. Nah dengan pengalamannya Bung Adal dengan Malaka Membumi kemudian udah berapa tahun ini ngomongin soal trauma ini? Yap, udah mungkin dari kalau trauma sih dari penjara kemarin. Ah, dari penjara ke penjara ya. Itu Ya, aplikasinya dari dari penjara ke Iya. penjara. Satu aja penjara. Dua. Enggak yang ya, kan dari penjara dari- dari penjara yang pertama gagal soalnya. Kalau dari penjara saya sering tuh, karena saya setiap perjalanan sering nginap di kantor polisi dan saya sering nebeng di tahanan-tahanan yang kosong. Oke. Nah, Nah, itu. ini Kak itu kan pendekatan sisi strukturalnya tadi yang diceritakan sama Bung Keron sama Bung Haikal. Nah, karena Bung Adel itu ngomongin soal trauma otomatis secara dialog dengan orang per orang akan lebih banyak kan? Karena traumanya aku misalnya dengan traumanya Habib kan pasti akan berbeda. Itu otomatis kan metodenya sangat fenomenologis tuh kan. Hah? Apa tuh? Ya, artinya kan punya pengalaman yang banyak atas pengalaman masing-masing orang. Nah, Saya mungkin ya ceritain lah itu. ya saya terpantik Pendekatan. karena saya mungkin inspirasi Tan Malaka juga lah. Itu kata Habib tadi turun ke grassroots kan. Saya memutuskan resign dari kerjaan 2011 di Jakarta. Saya memutuskan jadi gembel di jalanan. Saya memutuskan untuk saya mengenal Indonesia. Dan itu saya modal duit 500.000, sisanya udah sisain sama langit. Jadi gini, saya merasakan trauma penindasan yang dilakukan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia di Papua. Bagaimana genosida jadi di sana, bagaimana kepala suku yang tidak sesuai dengan kebijakan pemerintahan itu ditangkap, dinaikin ke pesawat, dilempar satu ke bawah. Terus saya beralih lagi agak ke tengah ke Ambon. Saya punya keluarga angkat bekas trauma perang agama. Saya tinggal di daerah Lampu Lima, kawasan Kristen. Nah, itu pasca itu belum bersatunya antara Islam dan Kristen. Saya tinggal di kampungnya Kristen. Nah, situ saya merasakan bagaimana cerita trauma, bagaimana mereka menghadapi kehilangan keluarga, kehilangan kakak, adik, semuanya. Tapi ini perang ini nggak ada untung. Nah, saya merasakan itu. Terus saya bergeser lagi ke tengah ke Poso. Di Poso saya merasakan juga trauma bunuh-bunuhan juga. Kemarin saya ke Poso lagi dan masih berasa banget. Saya ketemu orang tua yang setiap ketemu orang baru dia lari ke kamar terus masuk ke bawah dipan umpat. Itu trauma dari perang agama. Terus saya ke kiri lagi, ke barat lagi, trauma perang Dom dan GAM dan trauma pasca tsunami di Aceh. Di Aceh saya setengah tahun di Aceh. Jadi itu yang terus perjalanan membawa saya lagi ke trauma, bagaimana ternyata trauma itu berkumpul di satu tempat namanya penjara laboratorium psikologi manusia. Saya belajar di sana selama 3 tahun 4 bulan. Nah, itu yang memantik saya Tan Malaka. Nah, bicara kepada SI Semarang dan On The Reach, itu yang saya lakukan sekarang di Malaka Membumi. Yang pertama, bagaimana cerdas, kalau kita yang 3 poin itu, bagaimana cerdas itu sederhana. Saya membuat kelompok-kelompok belajar free. Saya ada Pakumbu Cyber School, mereka belajar cyber security.
Saya ada teman di di Jakarta, dia mau bantu modul, dia bantu modul juga. Nah itu pertama saya bikin narasinya dulu mereka. Saya karena berkaca sama Tan Malaka itu dia punya mimpi bagaimana ini anak negerinya ini, anak kampungnya ini punya pride superior di luar sana, bukan inferior. Kita kan inferior, lihat bule aja mister, padahal dia gembel di kampungnya kan. Ya kita pos kolonial, Bung. Ya jadi kita akan coba apa yang saya lakukan itu sama Tan Malaka kan. Nah hal itu yang membuat saya sama anak saya itu punya narasi dulu. Kalian mau kemana nih, global nih, nggak ada cerita Indonesia. Saya mau ke Jepang, oke. Mau ke Amerika, oke. Mau mana lagi, Jerman, oke. Mau mana lagi, Inggris, oke. Mana lagi loh, mau mana lagi loh, Spanyol, oke. Oke, kita mau keluar, kita bersatu di dalam. Masuk poin kedua, pergaulan, organisasi. Poin kedua dari SI dan underweight ini. Nah, di sini mereka saling sharing, saling support. Jadi dalam kelompok belajar saya ini, teman-teman yang tidak mengerti adalah tanggung jawab dari teman-teman yang sudah mengerti, bos. Nah, begitu pun sebaliknya. Bagaimana kita keluar? Nah, saya mencoba di tempat saya itu saya menarasikan bagaimana suatu hari nanti anak Payakumbuh mengisi 10 kampus top dunia. Bagaimana suatu hari nanti anak Payakumbuh jadi global citizen, warga dunia, bos. Mampu bercakap dengan bangsa manapun. Saya punya mimpi anak Payakumbuh nanti mereka dapat Nobel, bos. Nah, jadi hal itu yang membuat saya memantik saya dengan teknologi hari ini. Saya belajar jurnal dari kampus manapun open source lah hari ini. Ya. Nah, itu. Nah, terus yang ketiga, ketika mereka udah bisa, itu pun saya lakukan di pemulihan adiksi narkoba. Ketika mereka udah berhenti, mereka harus ngajakin lagi teman-teman yang lain. Jadi gratis tapi MLM tak. Lu punya tanggung jawab, lu ngasih tahu teman yang lain. Ya. Yoi. Nah, hal itu karena bagi saya dengan pengalaman saya keliling Indonesia dan masuk penjara, kita ini bangsa penakut. Bangsa yang cuma berani sama saudaranya sendiri. Bangsa yang tidak punya narasi besar. Kita lihat presiden kita disuruh pegang map, disuruh pegang ini, bayangin, itu refleksi bangsa kita. Macan, bos. Ya lansia, Macan. senior. Nah jadi itu refleksi dari negara kita, bos. Dan saya melihat di Bali, saya melihat Indonesian people like monkey, kata mereka, kemudian dimaki-maki. Emang kayak gitu. Kita ini negara dunia ketiga, bos, harus sadar. Gaya aja kita negara maju. Nah itu bagaimana tambang-tambang kita diambil alih, bagaimana diadu domba sana sini, pembunuhan di Poso itu ada mineral yang diambil di sana. Nah itu yang ngebentuk kita hari ini. Nah terus apa solusinya? Nggak ada cerita, pendidikan, pengetahuan. Dengan narasi-narasi besar, bagaimana kita ke depannya? Kita nggak ada narasi. Hari-hari kita sibuk sama, ya kita bicara kita sama kita, ada dua ego, ada dua ini. Kita nggak punya narasi invasi keluar, bos. Invasi pendidikan, ekonomi, budaya, kita nggak punya itu. Terus kita merasa bangsa yang besar. Lu sekolah kemana sih, bos? Besar penduduknya kan gede jumlah penduduknya. Iya, jadi aneh saya lihat Indonesia SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun 12 tahun, kuliah 5 tahun 17 tahun, habis itu pusing cari kerjaan. Ada apa ini, bro? Belum ada 19 juta lapangan kerja. Ada apa ini? Mental apa kita ini? Kita ngomongin Tan Malaka, kita ngomongin ini. Tapi realitas kita seperti ini. Iya. Yang kita cuma punya mentalitas kita sama saudara kita sendiri. Adu ini, adu ini. Saya menyedihkan bagi saya melihat per hari ini seperti itu, bullying kita sama kita, ya penakut sih, mau susah juga. Nah, ini yang harus digerakkan, narasi-narasi besar keluar. Kita invasi bangsa lain, saya punya imajinasi 2045 Indonesia yang membebaskan Palestina. Otak dulu dengan otak, bukan dengan doa, bos. Hari ini kita masih dengan doa. Santet nggak? Hah? Santet nggak? Santet. Jadi itu mentalitas inlander ini masih ada, feodal ini ada di sekitar kita. Nah, bagaimana kalau saya ngelihat membangun percakapan ilmu, membangun ya itu kita punya dengan hari ini gila saya bilang trauma parah saya ngelihat saya punya banyak anak-anak sekolah sekarang pasien saya trauma remaja. Gila, bro. Nah, satu lagi, kita berbicara apapun itu, tapi kita tidak ada contoh. Manusia itu bukan pendengar yang baik. Manusia itu penyontoh yang baik. Hari ini kita dengar ceramah sini, ceramah situ, kalian hidup seperti ini.
Itu nggak ada contoh. Itu yang saya lihat, nggak ada. Manusia kita ngeliat ceramah sini, ceramah sana, ceramah sini, noise isi kepala, nggak ada ngasih contoh. Nah itu persoalan kita satu lagi nih, nggak ada contoh. Nah mungkin ke depannya, kalau saya setuju tadi, ya kita bersatu di dalam apa yang kita bikin. Oke. Nah saya optimis, ini besar. Kalau kita bersatu ini besar. Kita bisa invasi Malaysia yang paling dekat global, kita bisa invasi apapun itu keluar. Itu ganyang Malaysia berarti. Nggak. Enggak seru, Bos. Nanti inflasi lo. Hah? Enggak seru. Soekarno gara-gara ganyang Malaysia lo jadi inflasi. Enggak seru, Hyper. Bos. Hyperinflasi. Jadi itu sih saya lihat hari ini, saya lihat Indonesia, saya lihat kampung halaman saya sendiri, prostitusi, homo, anak gila nih, nggak ada yang resah, Bos. Orang-orang politik, di grup politik saya bilang, tahu enggak Pak, saya bilang itu anggota DPR, saya bilang itu enggak Pak, jadinya 10 orang rami ke kumbuh manga, pi mencoba kan doang coba. Nggak resah, jiwa-jiwa itu nggak resah, Bos, dengan kondisi gini. Terus kita ngomongin Tan Malaka, bro, tanpa resah. Ampun saya, Bos. Nah itu yang kritik saya itu, kalau ya sama-sama ke depannya, bro. Nih kalau enggak kita ke depannya cuaca makin panas sih, aduh hancur, Bos. Mungkin terlalu jauh mungkin saya berpikirannya. Jadi itu sih, karena saya punya mimpi juga buat kampung halaman saya. Ya, ini justru dari dialog yang coba kita bangun pada malam hari ini itu juga menjadi semacam pabrik pengetahuan. Yoi. Artinya Knowledge base. Tadi itu saya baca soal ada jurnal yang ngomongin bahwa ngopi sebagai media dekolonialisasi. Oke. Tapi mungkin itu akan dibahas di lain waktu lah. Tapi menarik loh bahwa bahkan revolusi Perancis juga dimulai dari 3 orang, kan? bro. 3 orang. Oke. Nah, kopi, bro. Kopi. Ya, kamu teh telur. Oke. Tadi Dal ngomongin soal kita nggak punya narasi. Aku akan ke Habib karena beliau ini kan penulis ya, Habib. Bagaimana kamu ya salah satu media pendidikan itu kan tulisan kan, dari buku, kemudian dari jurnal, nggak usah bahkan sekedar artikel, ya nggak sekedar sih, maksudnya artikel pun itu jadi salah satu media pengetahuan yang akan larinya jadi pendidikan itu. Nah, narasi yang seperti apa yang sih sebenarnya coba kamu bangun dengan demi pendidikan minimal ya di kawasan Payakumbuh 50 kota ini, menurut pengalamanmu sebagai penulis gitu kan? Karena ada ngomongin narasi, ya aku akan larinya ke kamu soal tulisan, membangun narasi lewat tulisan. Minimal kan kamu kan nulis soal Tan Malaka kan, nah, bahwa ya kita punya namanya Tan Malaka, Bapak Republik, dan seterusnya. Itu gimana menurutmu? Oke, terima kasih Mas Tommy. Tapi di samping itu saya menyadari betul bahwa nama Tan itu sendiri itu terbenam jauh dalam landscape Payakumbuh 50 kota hari ini. Kenapa tuh? Kenapa demikian? Karena setelah saya lakukan perjalanan ke Seliki ataupun Pandam Gadang ataupun beberapa daerah di 50 kota, saya mau banyak bertanya kepada orang, itu banyak yang tidak mengetahui Tan lebih daripada nama jalan. Begitu. Bahkan di tempat kelahirannya, ketika saya menyodorkan sebuah buku yang ditulis oleh dirinya, orang sana tidak tahu. Apa buku apa itu? Kalau saya ingat waktu itu entah dari penjara ke penjara mungkin yang saya bawa. Dan itu tidak tahu. Saya sempat diskusi ini dengan Bung Adal Bonai bahwa trauma masa lalu Orba terhadap anti nama ini di 50 kota itu sangat kuat. Kenapa tuh? Dulu ya. Ya karena tokoh ini komunis, itu saja jawabannya. Ya, dianggap anti Tuhan. Padahal dia sangat religius daripada orang yang menuduhnya. Begitu. Menyangkut soal pendidikan tadi, saya menyadari betul bahwa di sekolah-sekolah hari ini, entah sekolah-sekolah dulu pun juga, sekolah sebagai tempat produksi tenaga kerja itu semakin kuat. Logika industrial itu semakin melekat di sekolah, entahkah di sekolah, entahkah di perguruan tinggi. Sekolah bukan tempat melahirkan orang berpikir,
tapi sekolah adalah tempat melahirkan para pekerja. Nah itu saya rasa harus ditangkal gitu. Karena kalau selama ke depan akan dibangun terus begitu, yang lahir hanyalah pekerja, bukan orang yang berpikir. Tanto sendiri sudah mengatakan bahwa ijazah sebenarnya bukan tanda pernah kamu berpikir, tapi pernah sekolah aja gitu kan. Nah ini menyangkut juga dengan sebenarnya berpendidikan kan bisa di mana saja, tidak pun di institusi, dan saya rasa pun di surau itu sudah sangat menjelaskan. Bagaimana penelitian Azra mengatakan bahwa di Minangkabau itu sistem pendidikan surau sangat luar biasa. Dan hari ini pun itu terbenam. Kita mungkin bisa sebut beberapa surau yang menjadi eksistensi daripada Minangkabau itu sendiri di 50 kota. Dan surau itu sekarang ini cenderung permisif, cenderung mundur lah peradabannya, atau bahkan tidak ada lagi. Ini kalau kita menyangkut pada surau, tadi kan dibahas surau. Salah satunya surau yang ada di Padangkandi, Surau Baliomunggu, namanya itu didirikan oleh Syekh Muhammad Soleh Padangkandi. Itu tempat itu menjadi tempat yang sangat luar biasa dan kisaran berhentinya itu di 1911-an. Dan sekarang surau itu hanya menjadi artefak masa lalu, dan bahkan pun anak-anak di sana pun tidak mengetahui kalau tempat itu menjadi tempat yang luar biasa dulu. Dan narasi untuk menjelaskan itu pun tidak ada hari ini. Tidak hanya Padangkandi saya rasa, tapi juga Batu Hampar, Surau Dagang atau Surau Batu Hampar juga pernah menjadi tempat masa lalu daripada pendidikan Islam tradisional di Minangkabau. Minangkabau bukan di 50 kota saja, tapi di Minangkabau, yang didirikan oleh Syekh Abdurrahman, kakek dari Muhammad Hatta. Pun begitu juga dengan surau yang ada di Surau Tua Taram. Hari ini apa? Hari ini itu menjadi tempat situs untuk ziarah saja. Mohon maaf. Apakah pendidikan atau talakinya masih ada? Tidak ada. Yang ada mungkin sholat 5 waktu mungkin ada. Tapi pendidikan yang betul-betul duduk di surau seperti yang dikatakan Nemo Haikal tadi, tutur dan ada mursyid, ada murid, itu tidak ada begitu. Nah barangkali itu. Dan ya sebenarnya banyak surau lah menjadi percontohan bagaimana surau itu tidak lagi berfungsi dengan baik di Minangkabau. Karena pengertian surau di saya mungkin dengan teman-teman berbeda. Bagi saya surau bukan hanya tempat beribadah, tapi surau itu adalah tempat bisa belajar banyak hal. Institusi pendidikan. Institusi pendidikan. Pun pendidikan adat, pendidikan keislaman mungkin berjalan di surau. Bahkan kesenian ya. Maksudnya Ya, kan kesenian. kalau kita tahu banyak silek kan, Ya, silat silek. itu kan diajarkan di gelanggang di depan surau kan. Nah, karena Mas Tommy menyinggung soal silek, saya pun juga teringat kalau Tan Malaka itu adalah seorang yang lahir di surau dan juga silek. Sileknya sila apa tuh? Macan. Kalau saya temukan di beberapa bacaan itu silek Kumango. Tan Malaka itu dia menggeluti silek Kumango, dan dalam beberapa penelitian kecil saya menyusuri beberapa daerah di arah Mudik, itu Tan itu berinteraksi dengan salah satu tokoh namanya Abdul Wahid As-Sazili di depan Madrasah Tarbiyah Islamiyah Tobek Godang. Topik godang yang di? Di Tobek Godang, iya. di Ampang Gadang. Kenapa bisa demikian saya ketemunya? Karena banyak narasi yang saya kumpulkan, percakapan saya dengan orang-orang masa lalu bahwa Abdul Wahid menikahi seseorang yang tidak jauh dari rumah Tan Malaka. Oke. Dan Abdul Wahid itu saya punya fotonya dan wajahnya jelas tergambarkan, dia meninggal tahun 1952. Dia seorang mursyid tarekat Naqsyabandiyah dan tarekat Saziliyah, dan juga mempunyai surau, aktif menulis. Ini perlu. Ulama kita dahulu itu aktif menulis. Ya. Berkarya, tidak hanya berarti di mimbar seperti yang dikatakan Bung Adal tadi. Nah, gitu. Melahirkan karya, melahirkan pikiran-pikiran bahwa dia pernah ada dan pernah berpikir. Salah satu tulisan yang dikeluarkan oleh Abdul Wahid namanya Aqaidul Iman. Itu dicetak di Payakumbuh sekitar tahun 1910-an dan 1920-an. Itu masih ada disimpan oleh salah seorang filolog di 50 kota hari ini. Nah, kenapa penting membahas Abdul Wahid?
Tan di dalam Islam Tinjau Madilog di bagian awal itu mengatakan bahwa di kaum kami telah lahir seorang yang amat keramat. Itu Tan mengatakan. Pun hari ini Tan dianggap anti logika mistika lah ini, tapi Tan pernah mengatakan itu. Di tengah-tengah kami, di kaum kami telah lahir seorang yang keramat. Dan dugaan saya itu merujuk kepada Abdul Wahid. Ini kita agak lebar dari pendidikan, tapi ini saya rasa perlu dijelaskan. Nah itu. Dan juga salah satu narasi mungkin yang perlu saya ulang kembali bahwa Tan itu sangat religius. Di masa kecilnya. Tan juga dalam Islam Tinjau Madiok bagian awal bisa dicari. Dia mengatakan bahwa sedari remaja dia sudah diangkat menjadi guru muda. Guru muda menafsirkan Al-Quran. Coba bayangkan, Tan Malaka menafsirkan Al-Quran. Nah bagi orang yang meragukan keislaman Tan Malaka mungkin itu harus belajar lagi begitu. Kan kita bisa lihat, kalau nggak salah Universitas Tan Malaka kan ditolak juga ya. Pendirian Universitas Tan Malaka ditolak karena dia bukan dianggap PKI gitu. Mantan PKI. Mantan PKI. Walaupun sebenarnya ada A dan B dan C. Iya. Gitu. Iya. Nah ya, saya perlu jelaskan kembali. Dan Tan Malaka sedari kecil setelah sering mendengarkan kisah piatu Muhammad dan kisah Nabi Adam. Itu Tan yang menceritakan. Apakah narasi ini digaungkan? Saya rasa juga tidak digaungkan, karena bagi sebagian orang mungkin itu tidak perlu, tapi bagi kita itu perlu menandakan bahwa identiti seorang Muslim di Tan itu melekat. Gitu. Dan juga dia menggambarkan bahwa ayahnya Rasad Caniago itu adalah seorang Muslim tradisional. Dia penganut tarekat. Ini Tan Malaka juga bercerita bahwa suatu waktu ayahnya pingsan di tepi sungai. Pingsan di tepi sungai dan melihat Tan berada di sebuah negeri, yaitu negeri Belanda. Dan tak lama setelah itu Tan Malaka ternyata pergi ke Belanda begitu. Nah sebenarnya hal-hal mistik, hal-hal yang gaib seperti itu tuh memang ada dalam kehidupan Tan Malaka. Bukan berarti dia menolak itu dan menolak terus. Iya, oke. Gitu. Soal mistika nanti akan kita bahas di pertemuan keempat. Bang Habib. Oke. Aku udah dikode ini sama operator. Udah 2 jam, nggak terasa ya. Tapi ini mungkin jadi statement terakhir untuk pertemuan hari ini, gitu. Untuk diskusi malam hari ini, aku pengen recall ke Bung Keron, tua. Barangkali apa closing statementmu, atau mungkin apa yang sebenarnya ingin dirimu Bung ingin usulkan kepada halayak pada hari ini, baik dari Tan Malaka maupun dengan SI Semarang on the Beach-nya, ataupun dari praktek baik yang selama ini Bung lakukan. Silakan Bung. Ya, saya kira tadi juga sudah disinggung ya. Kita nggak bisa menafikan bahwa pendidikan ini penting ya. Meskipun kalau kita menonton alangkah lucunya negeri ini, pendidikan itu penting untuk kita bisa menemukan bahwa ternyata pendidikan itu nggak penting gitu. Pendidikan itu penting untuk mengetahui bahwa pendidikan itu ternyata tidak penting, kira-kira begitu. Tapi tadi sudah disinggung bahwa kita punya semacam kultur pendidikan. Tadi sudah dibahas. Kita tahu kita punya surau begitu, meskipun sudah pada roboh dalam tanda kutip begitu. Karena kita punya kultur itu, dan sampai hari ini saya kira juga pemerintah daerah kita punya program namanya Babaliak Kasurau. Nah,
Saya kira kita mungkin bisa mengelaborasi itu kembali. Kita mencoba melihat benar-benar seperti Tan Malaka melihat kondisi hari ini begitu. Seperti Tan Malaka melihat kondisi faktual pada waktu itu. Nah, mungkin kita juga bisa meminjam itu melihat kondisi faktual hari ini. Nah, dari kondisi itu bagaimana kemudian kita turunkan menjadi kebutuhan-kebutuhan, kemudian kita turunkan menjadi kurikulum apa yang dibutuhkan oleh teman-teman kita hari ini. Ya kalau kemudian kita teman-teman butuh semacam modul untuk game online atau judul, nah kita buat kurikulumnya gitu kalau kemudian itu dibutuhkan, kira-kira seperti itu. Bagaimana kemudian Babalia Basurau itu kita elaborasi kembali, kita melihat kembali kondisi faktual hari ini, dan itu yang kemudian kita turunkan ke dalam kurikulum seperti yang dibayangkan Tan Malaka dalam Syarikat Islam Semarang on the Reach itu. Saya kira itu Pak Bupati. Terima kasih, Bu. Oke, langsung dilanjut siapa? Boleh Bung Haikal. Tum. Kanda. Mati. Cek. Disabotase. Closing statement Mas Tom ya. Ya. Berbicara Madilog, kenapa pada hari ini cukup hangat lagi dibicarakan, padahal ditulis puluhan tahun lalu oleh Tan Malaka. Faktual yang terjadi per hari ini di masyarakat berbeda, tapi apa yang menyamakan kita dengan zaman Tan Malaka menulis dan per hari ini menurut kami sangat sederhana sekali. Itu hanya pola pikir kita sendiri. Kebanyakan kita hidup pada semangat-semangat yang hanya mewarisi sejarahnya saja tanpa aksi yang nyata. Kami pun dari dulu cukup mengkritisi. Kami tak pernah melarang seseorang untuk mengidolakan siapa saja, tapi jangan hanya idolakan dari tampak luar saja, tapi bagaimana kita coba untuk mendalami, bahkan untuk mengaplikasikan apa gagasan-gagasan orang tersebut. Kita mungkin lihat Tan Malaka sekitar puluhan tahun lalu hibahkan dirinya, menyedekahkan waktu hidupnya tanpa kepentingan pribadi, bahkan sampai akhir hayatnya harus tidak menikah, harus jauh dari kampung halamannya demi satu gagasan besar Indonesia. Kita mungkin melihat sosok Tan Malaka, Bung Hatta puluhan tahun lalu, bahkan sampai di akhir hayatnya ada satu keinginan untuk membeli sepatu Bali yang tak terwujud sampai akhir. Kita mungkin ingat sosok Safruddin Prawira Negara yang harus memakai jas tambalnya ke gedung parlemen. Kita mungkin ingat sosok Haji Agus Salim yang harus menghidupi 9 anaknya, hidup dari satu kontrakan dan kontrakan kecil di Jakarta sana dan harus berjualan bensin. Ketika kita lihat teman-teman satu gagasan yang dibawa oleh mereka-mereka hebat tersebut, mereka punya gagasan besar tentang Indonesia. Kenapa per hari ini di tahun 2026 kita tak berani untuk menggagas hal itu lagi, sedangkan kita punya banyak sekali kemewahan pada hari ini. Harusnya per hari ini kita bisa berhimpun lebih besar, berbuat lebih banyak dan berdampak lebih positif lagi. Singkat Mas Tom, kita anak muda, ini ibarat matahari pukul 12 siang, dia paling panas, dia paling terang. Jangan kita biarkan masa muda kita ini berlalu begitu saja, harus dengan karyanya masing-masing. Kelak 20 tahun ke depan, karya-karya kita inilah yang akan dikenang oleh generasi selanjutnya. Sekian, mungkin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Bung Adal. Fitrah saya bertemu kayak di Palu, di Indonesia bagian lain, cara mereka melihat orang Minang ini dulu. Jadi orang Minang ini dulu nih pembebas. Emang fitrahnya di Republik ini jadi pembebas, tapi hari ini banyak jadi penindas. Dan ditindas saudara sendiri lagi kan. Nah itu mentalitas itu yang, dan itu tercermin dari percakapan apa itu semua itu tercermin tuh. Feodalisme itu sangat ketara di kampung halaman sendiri ini, sangat ketara. Nah
Kalau saya ngelihat ke depan ini kan kita PR-nya besar nih. Pemanasan global, virus apapun itu sangat besar dan harus bersiap. Bagaimana menyambut 10 tahun lagi, 15 tahun lagi, mana fisik, bagaimana semuanya kita harus siap. Saya berharap ke depannya mentalitas awak sama awak kok habis. Mentalitas awak sama awak habis, mentalitas kalau bisa awak sini jadi lain bodoh habis. Mentalitas bullying awak sama awak habis pula. Kenapa kan itu awak kena kayu, awak diinjak orang, awak. Lagu Minang saya habis di Nusana saya lirik sadu. Nah, hal-hal itu yang mesti disadari. Karena awak tidak sadar, karena awak dengan trauma-trauma hari ini nggak itu masalahnya. Nah, kalau saya ke depannya itu ya bersatu, nggak ada cerita, itu udah bersatu. Dan bagaimana sehat ini sederhana, bagaimana cerdas sederhana bisa dinikmati oleh orang banyak. Itu kalau versi Tan Malaka yang saya telaah. Mungkin itu sih, kembalikan lagi fitrah orang Minang jadi pembebas, bukan penindas. Itu aja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung terakhir. Kita harus ingat bahwa apa yang dilakukan oleh Tan di Semarang itu tidak semata-mata untuk agar peserta didiknya untuk pintar saja, tapi merasakan apa yang namanya kebebasan berpikir atau kemerdekaan dalam berpikir, dan juga yang tak kalah pentingnya dari pendidikan ialah peduli terhadap nasib orang di sekitarmu, atau peduli, atau yang dilakukan di SI Semarang ialah peduli terhadap nasib rakyat. Itu peserta didik, itu tarafnya peserta didik, bukan pejabat loh. Dan itu dilakukan oleh Tan di Semarang beserta kawan-kawannya. Yang disebut oleh Bung Keron tadi bahwa kelak pada berjuta-juta kromo, dan dilakukan oleh Tan di Semarang itu ialah membawa peserta didiknya untuk dalam pertemuan-pertemuan SI dan mendengarkan keluhan-keluhan daripada masyarakat yang ada kala itu. Apakah hari ini itu terjadi? Nah itu, saya rasa yang hilang dalam pendidikan kita hari ini ialah kepedulian terhadap mereka yang lemah dan kepedulian juga terhadap kepada mereka yang tertindas. Gitu. Karena sejatinya seseorang dikatakan berpendidikan, dia harus ada yang namanya empati yang muncul dalam dirinya. Itu sekarang sangat jarang dijumpai begitu. Yang ada seperti yang dikatakan Bung Adal Bonai tadi bahwa jangan pintar sendiri begitu kan. Ya kita punya tanggung jawab ketika menyandang sebagai manusia berpendidikan untuk menelurkan itu kepada pribadi-pribadi lain. Nah, itulah pendidikan alternatif sebenarnya kan. Itu. Dan saya sangat meyakini bahwa titik peribadatan tertinggi yang mampu dicapai oleh anak Rangkayosina itu ialah membela kaum lemah dan menyokong kaum tertindas. Mungkin itu. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Bang Habib. Terima kasih teman-teman. Saya mau mengelaborasi tapi sepertinya nanti ditunggu aja, ada tulisan nanti akan muncul di rundiang.id. Jangan lupa ya, baca, follow juga di Instagram kita rundiang.id di Instagram. Ya, kira-kira begini ya, ada satu orang bijak bestari, enggak bijak bestari lah, tapi ada seorang yang bilang ke saya waktu itu bahwa ada 3 cara menuju perubahan. Yang paling tercepat pertama adalah revolusi, yang kedua adalah kebijakan, dan yang ketiga adalah pendidikan. Kalau kita ingin menyelamatkan anak kita, generasi di bawah kita, ya satu-satunya cara adalah dengan pendidikan. Kemudian mari kita ingat sama-sama ada satu quote dari Tan Malaka bahwa pendidikan adalah dasar untuk melepaskan bangsa dari keterbelakangan dan kebodohan serta belenggu imperialisme dan kolonialisme. Oke? Ya. Terima kasih teman-teman sudah gabung malam hari ini. Terima kasih untuk teman-teman Bung Adal, Bung Keron, Bung Haikal, dan Bung Habib. Kita akan bertemu lagi di percakapan-percakapan berikutnya, di mana percakapan ini semoga menjadi satu produksi pengetahuan yang bisa dan awal yang baik, dan semoga tidak jadi yang terakhir dan berkelanjutan. Produksi pengetahuan yang
barangkali bisa bermanfaat bagi kita semua. Seperti yang di Itu off the record loh itu. Kalau nyebut merek tuh off the record itu. Oke teman-teman, nanti disensor ya yang tadi barusan. Oke teman-teman, terima kasih, selamat malam, sampai jumpa di Barundiang seri kedua.